Alhamdulillah teman-teman ya, kita sudah tiba pada penghujung video. Ini adalah video yang terakhir, video part yang kelima. Kata-kata hari ini adalah aku kagum kepada laki-laki yang menutup auratnya dan tidak mudah tergoda laki-laki lain. Oke, langsung saja kita akan bahas beberapa emiten yang di request. Yang pertama ada Elsa sampai dengan Tower ya. Elsa, langsung saja. Dia itu menguat 2% di harga 500 untuk Elsa. Ini emiten minyak ya, Elsa itu. Minyak ini. Elsa secara technical weekly dia masih menarik ya, masih punya potensi lanjut naik. Dengan target terdekat dia ke 520 sampai 530. Namun jika melihat dari MACD dan RSI-nya Elsa harap berhati-hati ya, karena dia posisi sudah di atas juga. Ini kondisinya memang masih bagus kalau kita lihat dari teknikalnya ya. 1 minggu atau 2 minggu ke depan Elsa masih punya potensi kok lanjut naik, tapi nggak bisa untuk dibeli sekarang ya. Jika melihat dari technical daily, Elsa, MACD dan RSI nya ini cukup menarik ya. Apabila dia break garis warna hitam ini besok, itu bisa kenceng lah. Nggak kenceng pun ya bisa lanjut naik ke 520 530. Tapi buat teman-teman yang belum punya barang, ini bukan waktunya untuk kalian beli ya, bukan waktunya untuk kalian beli, kecuali memang kalian berani untuk stop loss yang agak dalam. Soalnya ini stop lossnya bisa dalam, bisa di 490 atau bahkan di 480. Itu kecuali kalau kalian berani. Menurut saran saya ini lebih baik kalian tunggu koreksi di 488 sampai dengan 480. Itu untuk Elsa, tunggu aja. Lanjut yang kedua itu ada HMSP, dia terkoreksi 1,65% di harga 595. Ini bukan emiten scalping ya teman-teman, hanya cocok untuk swing. Dan jika melihat dari technical daily-nya HMSP, harap berhati-hati, MACD dan RSI nya kurang menarik. Dia tidak boleh jebol 590. Apabila dia jebol 590 atau closing di bawah 590 misal, itu boleh kalian buang dulu ya, boleh kalian buang, karena dia punya potensi ke 575 dan bablas lagi nih 550 jika dari technical daily. Nah, jika kita melihat dari technical weekly pun sama ya, untuk HMSP ini sedang berada di supportnya, maka hari esok atau minggu besok itu adalah minggu penentuan HMSP, apakah dia mau lanjut menarik atau bahkan lanjut turun ya. Dan ini bahaya kalau kita lihat dari teknikalnya, HMSP, MACD dan RSI nya pun agak kurang oke. Boleh di skip dulu dan tunggu koreksi di harga 550 sampai 530. Kalau saya seperti itu sih, lebih baik kalian nunggu di bawah lagi ya. Ini agak kurang oke untuk kondisi sekarang sih HMSP nya seperti itu. Lanjut ya, ada Harum, dia terkoreksi 2,40% di harga 815. Oke, Harum Harum secara technical weekly dia sedang koreksi sehat atau sedang sideways ya, sideways pendek ini. 1 bulan dia sideways, lumayan lah. MACD dan RSI nya ini sebenarnya masih menarik ya. Namun pada minggu besok Harum wajib hijau. Ini Harum itu wajib hijau pada minggu besok ya. Kalau dia nggak hijau maka potensi turunnya bisa dalam. Apabila dia jebol 780, itu bisa lebih dalam lagi secara technical weekly. Jadi minggu besok ini wajib hijau ya Harum ya, nggak boleh nggak hijau. Jika kita melihat dari technical daily, sebenarnya dia menarik ya, ada potensi dia naik, ada potensi ya. Nah, buat kalian yang belum punya barang, silahkan kalau memang masih mau beli, bikinlah plan 810 sampai dengan 790 SL kalau dia closing di bawah 790. Semoga aja pada minggu besok dia naik ya, semoga aja. Karena kalau dia nggak naik, ini rusak nanti teknikalnya dan jadi jelek gitu untuk Harum ya. Lanjut ada LPPF, dia menguat 1,47% di harga 17.30.
LPPF ini lipo ya, lipo 2 minggu ini cukup keren juga, dia naik terus. MPPA pun dari harga gocap sampai 60 kan luar biasa, itu keren, sampai 70 malah. Untuk LPPF secara technical weekly dia masih oke, masih punya potensi naik juga, dengan target terdekat dia ke 1770 ya, ke garis warna hijau ini. Apabila dia break 1770 maka potensi naiknya lebih besar, dia ke 1800 sampai dengan 1900 untuk LPPF. Tapi ingat ini kan technical weekly dan dia pasti targetnya nggak mungkin dalam waktu dekat ini bisa lebih jauh, bisa lebih lama juga. Untuk LPPF secara weekly memang cukup oke dan masih punya potensi. Jika kita melihat dari technical daily, candlenya kurang oke ya, saya kurang suka dengan candle-candle yang seperti ini. Walaupun dia memang punya target ya, punya target 1770 ini di sini. Dan sayangnya dia nggak mampu closing di sana. Kalau aja dia closing di sana itu bagus ya. Sayangnya dia turun lagi. Ya buat kalian yang mau nyobain LPPF, tunggu di 1700, bikin ya area plan. Bikin plan area buy-nya di 1700 sampai 1680 aja. Saya ulangi, 1700 atau 1710 sampai 1680, SL-nya boleh di 1670 atau 1650 sekalian. Itu untuk LPPF. Dengan target TP boleh di 1760 atau 1770. MACD dan RSI-nya LPPF sebenarnya masih oke. Seperti itu ya. Boleh nih TP-nya di sini 1770. Kalian antri tunggu di 1700-an ya. Seperti itu untuk LPPF. Lanjut OPMS. Karena ini saham kesayangan saya, untuk OPMS ini sebenarnya masih bagus ya teman-teman. Dia itu masih oke kok. Dia juga masih ada akung juga, walaupun nggak gede. Gede ding, lumayan lah akungnya gede ini. Cuma masih belum waktunya aja untuk OPMS. Kalian boleh beli OPMS, boleh dengan area beli di 69, karena berkali-kali dia di 69 68 itu tertahan terus ya, berkali-kali ya kan. Kalian lihat saja 69 68 itu tertahan terus, dan ini bisa kalian jadikan ATM mingguan, karena setiap satu minggunya itu dia punya kenaikan satu kali. Boleh kalian beli 70 69, nanti jual di 73 atau 74, itu satu minggu sekali kayak gitu, lumayan kok. Kalian sebenarnya dia punya target ke 77 ya. Apabila dia break 77 maka potensinya bisa ke 85 bahkan sampai 90, tapi itu kapan nggak tahu. Yang penting kalian boleh lah kalau mau nyicil-nyicil di harga sekarang 70 atau 69 itu area beli. Target TP terdekat boleh di 74 atau 73, kan lumayan. Silahkan cobain saja, bagus kok. Lanjut ada PG, dia terkoreksi ARB kayaknya ini, bentar ya, ARB di harga 124 ya. PG itu Panca Global ya, Panca Global betul. Nah untuk PG ini saya berikan pelajaran juga buat kalian ya. Sesuatu yang naiknya cepat, turunnya juga pasti cepat. Ini hati-hati untuk teman-teman ya. Jika kalian mendapati suatu saham yang naiknya cepat kayak gini, itu jangan kalian beli. Kenapa? Karena turunnya juga pasti bakal cepat. Ini hati-hati. Nah untuk PG ini ada potensi lanjut turun kembali ke harga 115 ya, target terdekat. Apabila dia jebol 115 maka potensi lanjut ke harga 100 lagi. Itu untuk si PG. Hati-hati aja. Oh enggak sampai 100, enggak sampai 110 dulu, 110 ya. Apabila dia jebol 115 maka potensi ke 110, dan disitulah area sideways-nya PG. Nah hati-hati aja kalau kalian dapat saham yang kayak gini tuh, hati-hati, jangan dikejar ya. Saya itu paling nggak suka kalau ada saham yang naiknya kayak gini. Kenapa? Ya ini udah jelas digoreng dan langsung jualan, itu pasti. Harusnya naiknya itu pelan-pelan aja bos, biar enak. Lanjut PSAB minus
1,30% di harga 456. PSAB. Oke, PSAB ya. Secara teknikal daily dia cukup oke. MACD dan RSI pun masih punya potensi. Dia sedang koreksi sehat. Buat teman-teman yang belum punya, silahkanlah bikin area plan atau bikin plan. Area belinya di 454 sampai dengan 450. SL boleh di 446 kayak gitu boleh. Atau mau bikin plan yang agak jauh 454 sampai dengan 444, SL nya di 440 juga boleh. Dia masih punya target ke 480, itu target yang agak jauh ya, tapi bisa aja ke sana kalau niat bandarnya dan kalau ada sentimen positif juga. Untuk PSAB, kesimpulan secara teknikal daily dan weekly pun masih cakep ya, masih punya potensi dia dengan target kenaikan terdekat ke 470 dulu, 470 sampai dengan 480. Itu untuk PSAB. Terakhir ada Tower, dia terkoreksi 2,54% di harga 575. Untuk Tower seperti apa ini Tower? Tower secara teknikal weekly dia menarik ya, masih punya target ke 615. Itu target. Apabila jebol 615 lanjutlah ke 660. Ini cakep juga kalau jebol 770. Wah, cakep ini. Potensi 2 minggu atau 1 bulan ke depan masih oke lah ini untuk Tower. Boleh ini, MACD dan RSI pun cakep ya. Buat kalian yang belum punya Tower, boleh nggak beli? Oke. Tunggu koreksi dikit. Tunggu koreksi. Untuk swing ya. Boleh untuk swing boleh lah. Kalian tunggu koreksi di 550 sampai 530 ya, itu area buy-nya. 550 sampai 530 area buy, SL-nya boleh di 500 ya, atau kalian bikin area belinya agak jauh, 550 sampai dengan 500 boleh, SL-nya boleh di 490 kayak gitu boleh. Karena secara MACD dan RSI-nya Tower daily itu ada potensi koreksi dulu dia. Nah, ini koreksinya kalian manfaatkan untuk cicil beli. 550 sampai 500 itu area beli, karena swing ya, swing itu area belinya agak jauh boleh. Kok berani? Karena kalau kita lihat dari technical weekly-nya dia masih cakep geng, bolehlah kalian nyobain ya. 550 sampai 500 atau 530 sampai 500 itu juga boleh, kalian bebas lah, tergantung keuangan kalian ya. Gunakanlah money management yang bagus agar kalian bisa take profit dengan baik. Seperti itu. Yang jelas targetnya itu ada di 615. Apabila dia breakout 615 lanjutlah ke 650 untuk Tower seperti itu. Oke, ini emiten terakhir pada video yang terakhir. Semoga kalian semua atau kita semua dapat rezeki yang melimpah pada transaksi minggu besok. Salam cuan. Kata-kata terakhir, ikan hiu makan tomat, I love you, bodo amat. Bye bye.